Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih udah hadir. Pada siang hari ini, aku akan membahas tentang kreasi media pembelajaran menggunakan Canva. Apa sih media pembelajaran itu? Media pembelajaran adalah suatu teknologi pembawa pesan yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran dan juga merupakan sarana fisik dan komunikasi untuk menyampaikan materi pelajaran. Mengutip Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo dalam buku Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran, media pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik secara terencana, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Media dapat digunakan untuk menciptakan kondisi belajar yang nyata. Dengan menggunakan media pembelajaran, pesan yang abstrak dapat diubah menjadi pesan yang beton. Misalnya, guru menyampaikan pesan tentang teknik membaca scanning. Ketika guru hanya menjelaskan, maka siswa akan kesulitan memahami teknik membaca scan. Tetapi ketika guru menggunakan majalah, buku, atau koran sebagai media dan menunjukkan secara langsung bagaimana teknik membaca dan memindai, kemudian siswa dengan mudah menerima pesan yang disampaikan oleh guru. Nah, media pembelajaran ini bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu media visual. Media visual itu jenis media yang semata-mata hanya memanfaatkan indera penglihatan peserta didik untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dengan demikian, pengguna media pembelajaran ini tergantung dari kemampuan penglihatan peserta didik. Sebagai contohnya itu media cetak seperti buku, modul, jurnal, poster, dan peta. Modelnya seperti globe bumi dan miniatur gitu, dan media realistis alam sekitar. Yang kedua yaitu media audio. Jenis media pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik. Pesan dan informasi yang diterimanya adalah berupa pesan verbal seperti bahasa lisan dan pesan non-verbal dalam bentuk bunyian, musik, dan bunyi tiruan. Dan yang terakhir yaitu media audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan indera penglihatan dan indera pendengaran dalam suatu proses atau kegiatan. Pesan dan informasi yang dapat disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan verbal dan non-verbal yang mengandalkan baik penglihatan maupun pendengaran. Sebagai contohnya yaitu film, program TV, dan video. Mengapa sih dalam pembelajaran itu membutuhkan media? Yang pertama yaitu dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton dan tidak membosankan. Apa sih Canva itu? Semua udah pada tahu Canva itu apa. Canva adalah platform desain grafis dan konten publikasi yang sangat mudah dan lebih cepat dalam pengoperasiannya daripada software lainnya. Dalam pemanfaatannya, Canva dapat digunakan untuk membuat desain gambar, membuat video, membuat PowerPoint, hingga menyusun mind map, infografis, dan planner. Dengan adanya tools dan fitur dari Canva ini akan membuat pengguna pemula meskipun baru menggunakan Canva akan dengan mudah membuat sebuah desain.
fungsi manfaat Canva itu ada banyak. Terus yang pertama itu bisa membuat desain. Fitur utama Canva adalah untuk membuat desain gambar dengan berbagai template yang telah disediakan dan dapat diakses menggunakan berbagai alat seperti PC, laptop, maupun smartphone. Fitur desain ini dapat kita manfaatkan untuk membantu guru membuat desain seperti infografis, mind map, collage foto, dan lain sebagainya. Siswa juga dapat menggunakan Canva untuk berbagai kepentingan pelajaran, jadwal piket kebersihan, format kalender, dan lain sebagainya. Pengguna Canva sangat fleksibel untuk dimanfaatkan di dalam kelas agar lebih hidup desain sebuah kelas. Lanjut, yaitu membuat PowerPoint secara instan. Umumnya, siswa membuat PowerPoint menggunakan laptop yang harus mereka bawa dari rumah. Dengan adanya aplikasi Canva, murid dapat secara mudah membuat PowerPoint menggunakan gadget yang mereka pegang. Cara penggunaannya hanyalah dengan mendownload aplikasi Canva dan menggunakan template PowerPoint yang tersedia di Canva. Guru dapat menugaskan siswa secara berkelompok untuk membuat desain PPT saat itu juga dengan atau tanpa laptop pada waktu laptop menggunakan Canva dan melakukan presentasi pada waktu yang sama. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membuat tugas presentasi dengan alasan tidak membawa laptop, karena dengan gadget pun siswa sudah bisa membuat PPT dengan mudah memanfaatkan Canva. Yang ketiga yaitu membuat video dengan mudah. Selain Canva, sebenarnya ada banyak aplikasi pembuatan video seperti CapCut, KineMaster, Lightroom, Adobe Premiere, dan lain sebagainya. Antara berbagai aplikasi tersebut, Canva merupakan aplikasi yang mencakup lebih banyak fungsi dari aplikasi lain. Contohnya di Canva bisa membuat animasi untuk PPT atau video tugas yang lainnya. Maka dari itu, Canva adalah aplikasi yang dapat merangkum aplikasi lain dengan fungsi yang berbeda dalam satu aplikasi. Fitur-fitur Canva. Banyak banget sebenarnya fitur-fitur di Canva itu. Berikut adalah fitur-fitur Canva yang dapat digunakan dalam menunjang pembelajaran. Yang pertama, itu membuat presentasi layaknya aplikasi PowerPoint. Waktu pembuatan presentasi pun juga bisa memilih elemen-elemen yang dibutuhkan dalam PowerPoint-nya. Bisa juga pakai template yang udah tersedia. Terus membuat konten Instagram seperti feed dan animasi untuk kebutuhan siswa. Jadi nggak perlu repot-repot lagi buat cari inspirasi yang lain. Di Canva udah tersedia template-nya, bisa dipakai dan disesuaikan kebutuhan. Yang ketiga itu mendesain banner untuk berbagai kepentingan seperti papan pengumuman, jadwal piket, jadwal pelajaran, dan lain sebagainya. Jadi di Canva bisa mendesain apapun disesuaikan dengan ukuran masing-masing sesuai kebutuhan. Yang keempat, yaitu mengedit video untuk berbagai platform media sosial seperti Instagram, bikin reels ataupun story buat video Instagram. Terus di Facebook juga bisa, TikTok bisa juga, Pinterest bisa, LinkedIn, dan YouTube. Buat YouTube itu bisa ada tersedia template intro dan outro untuk YouTube. Yang kelima, kita mendesain poster, flyer, brosur, iklan, postcard, business card, newsletter, dan invoice. Jadi banyak banget fitur-fitur di Canva ini dan beserta template-templatenya. Dan yang terakhir yaitu menyusun infografis, mind map, collage foto,
Bisa bikin virtual background buat Zoom atau Google Meet atau buat aplikasi lainnya kalau online gitu. Terus format kalender juga ada, worksheet, sheet planner, peta konsep, dan wallpaper atau background layar gadget. Nggak cuma gadget aja, di laptop desktop pun bisa. Terus ada tambah lagi fitur Canva yang terbaru itu bisa membuat desain UI untuk web atau mobile apps, bisa untuk prototyping juga. Ini contoh dari media pembelajaran menggunakan Canva. Ini contoh kalau untuk bikin presentasi udah ada template yang tersedia, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tinggal ganti-ganti aja tulisannya, atau kalau tanpa template pun bisa bikin manual sendiri, tapi nanti tersedia elemen-elemen yang dibutuhkan. Terus ini contoh yang untuk poster, biar lebih ada visualnya aja gitu kalau pakai poster gini, biar kebaca sama siswa lainnya. Sama yang terakhir ada video, bisa bikin video juga. Ini diambil dari salah satu template di Canva. Ini tinggal menyesuaikan aja gambar dan tulisannya. Oh, udah deh. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Izin bertanya. Sekian dari saya. Boleh? Kalau untuk edit video di Canva itu ada minimal, ada maksimal durasinya nggak sih? Kayak misalkan kalau ngedit video 1 jam, bisa nggak ya? Atau cuman... Oke, izin menjawab ya. Iya, boleh. Apa? Iya, atau Lanjutin cuman dulu. beberapa menit doang bisanya gitu. Nggak yang berat-berat edit videonya gitu. Sebenarnya kalau buat yang untuk durasi lama itu bisa di Canva edit video gitu. Tapi cuma karena dia kan web dan secara gratis gitu kan, kurang maksimal. Kalau dari website itu pernah nyoba untuk yang durasi lama, jadi nggak efektif, loadingnya load terus gitu. Dia kayak susah diaturnya buat antara video satu dan video yang lain untuk penggabungan gitu. Jadi terlalu berat kalau untuk di Canva. Kalau untuk durasi 1 jam. Gitu deh. Apakah terjawab? Terjawab, terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh lewat chat juga kok kalau yang mau Bertanya nanya. lagi, boleh? Boleh. Tadi kurang perhatiin juga, kalau di Canva itu bisa bikin GIF gitu nggak sih? Oh, Kayak, bisa. oh Jadi bisa ya? bisa, bentar aku share screen yang ini deh. Bentar. Jadi di Canva itu dia bisa disimpannya menjadi GIF gitu, view atau yang lainnya. Formatnya bisa jadi GIF. Nih contohnya kela-kela. Muncul nggak itu ya share screen-nya? Muncul. Nih ada formatnya. Jadi bisa kalau mau
dibuat GIF. Oke. Sudah cukup apa? Oh iya, lupa. Iya, bisa Ada yang pakai mau format GIF lagi? gitu ya. Oke deh, terima kasih. Sama-sama. Ya, ada yang bertanya melalui via chat. Penggunaan aset Canva Premium apakah bisa untuhan jual beli gitu Kak? Seperti poster warung makanan atau banner restoran. Penggunaan aset Canva Premium. Oh, ini maksudnya untuk asetnya itu bisa dipakai. Oh. Untuk asetnya, untuk elemen-elemennya kali ya maksudnya ya. Untuk kayaknya sih bisa sih. Banyak juga yang pakai desain gitu ngambil dari Canva buat akses premiumnya. Karena kan yang bikin aset-aset dan elemen-elemen itu apa desainernya itu udah dapat apa ya bahasanya, udah dapat fee-nya sendiri gitu dari Canva premiumnya. Mungkin kalau copyright ya nggak tahu ya kalau itu. Coba bisa jawab sampai segitu sih dari aku. Apakah terjawab, Pak Westri? Sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, guys? Kalau nggak ada, aku akhiri aja. Kamu mau bertanya lagi boleh? Boleh. Iya, Apa jadi nih? kan saya mahasiswa nih, punya email mahasiswa, terus katanya kalau pakai email mahasiswa itu bisa akses Canva Premium, itu gimana caranya ya? Oh, Terima kasih. kalau sama oke izin menjawab ya. Kalau pakai akun student mahasiswa itu bisa buat akses Canva Premium itu, jadi emailnya itu harus didaftarin lewat GitHub dulu. Ada linknya Canva GitHub gitu buat pendaftaran premium. Daftar di situ nanti ini verifikasi pakai KTM, kartu tanda mahasiswa itu. Prosesnya kurang lebih 24 jam sih. Nanti ada notif gitu kalau kita udah terdaftar buat Canva Premium. Nah, bisa tuh buat login ke Canva-nya. Habis login, itu udah auto premium kan. Nah, itu bisa diganti gitu emailnya. Jadi emailnya nggak harus pakai yang student tadi. Pakai email pribadi kita yang lain bisa. Dan itu terdaftar premium. Tuh, guys. Apakah terjawab, Saudari Latifah? Terjawab. Terima kasih banyak. Dari saya itu aja sih yang mau ditanyain. Oke. Terima kasih sudah bertanya. Sama. Dari Kak Dira nih bertanya. Kalau edit video di Canva, bisa buat animasinya juga nggak, Kak? Bisa banget dong. Bisa, guys, bisa. Di Canva bisa ada animasinya nih. Jadi bisa dianimasikan per elemen, bisa juga tulisannya dianimasikan. Ini ada animasi, ada pilihan-pilihannya. Kalau untuk elemennya yang ada animasi halamannya pun ada gitu. Jadi bisa langsung nanti disimpannya jadi format video gitu. Apakah terjawab, Kak Dira? Makasih Kak. Sama-sama. Ya, ada Kak Pawestri nih bertanya lagi. Cara beli Canva Premium gimana ya? Langsung di Canva-nya aja, Kak. Kalau itu yang legal ya. Kalau ilegal mah di Twitter banyak, tapi pakai langsung Ilegal beli murah. di Canva-nya aja. Ilegal aja. Nggak boleh atuh, Kak, itu. Gimana, Kak Pawestri?
sedang typing nih dia. Kak, makasih. Ih, keren nih. Saya suka yang legal-legal aja. Keren, boleh contoh teman-teman. Jangan beli yang ilegal ya. Mungkin udah kali, apa ada yang mau bertanya lagi? Atau cukup? Kalau udah nggak ada, aku akhiri. Udah nggak ada kan guys yang mau ditanyakan? Cukup jelas, Kak. Terima kasih. Izin mengakhiri webinar pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah hadir dan berantusias bertanya tentang materi yang aku sampaikan. Terima kasih juga atas waktunya sudah menghadiri webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Kak. Informasinya sangat membantu. Sangat berguna. Izin live ya, Kak. Iya, silahkan. Gimana live-nya? Gimana? Oh,